Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Salsabila Alfian Dimanik, NPM 2208260001. Saya dari kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul konjungtivitis. Nah, jadi konjungtivitis ini adalah peradangan pada konjungtiva. Nah, etiologinya itu sendiri atau penyebabnya itu sendiri bisa terjadi karena virus, bakteri, jamur, alergi, dan iritan. Nah, pada virus biasanya itu paling sering dijumpai pada virus adenovirus sendiri. Nah, untuk bakteri itu dia contohnya Staphylococcus aureus dan Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza. Nah, pada jamur dan pada parasit itu jarang ditemui. Untuk alergi, alerginya itu dia bisa disebabkan karena debu, serbuk sari, bulu hewan, atau alergi lainnya. Iritan, paparan asap, klorin, populasi, bahan kimia, kontak lens atau benda asing lainnya. Untuk faktor risikonya itu sendiri bisa terjadi karena kurangnya kebersihan tangan dan mata atau bisa karena tangan yang kurang bersih mengkucek-kucek mata dan ada riwayat kontak dengan penderita konjungtivitis terutama pada tipe infeksius atau penggunaan kontak lens dalam jangka waktu yang lama serta paparan alergi seperti yang debu, serbuk sari tadi. Nah, bisa juga terjadi karena sistem imun tubuh yang rendah atau paparan bahan kimia dan iritan lainnya. Untuk gejala dari konjungtivitis ini sendiri, itu dia mata merah, hiperemia pada konjungtiva, atau gatal pada konjungtivitis alergi. Nah, ada nyeri juga, bisa ringan atau bisa seperti rasa terbakar. Untuk sekret, pada sekret yang dijumpai sekretnya bening dan encer, itu dia biasanya pada virus dan alergi. Nah, sedangkan yang kental dan kekuningan itu biasanya pada konjungtivitis bakteri. Nah, bisa juga dia itu ditemui kelopak mata lengket pada saat bangun tidur dan ada pembengkakan kelopak mata yang ringan. Dan fotofobia ringan serta pada kasus yang berat dan ada lakrimasi atau air mata yang berlebihan. Untuk pemeriksaan fisik dari special sense atau untuk mata lebih khususnya itu bisa kita lakukan lokalisata. Nah, lokalisatanya itu sendiri bisa kita lakukan inspeksi pada daerah bulu mata, pertumbuhannya normal atau tidak, ada bulu mata yang tumbuh ke dalam atau tidak, dan pada palpebra, konjungtiva, kornea, dan sklera, itu bisa kita lihat apakah injeksi atau hiperemis. Nah, untuk lensanya itu jernih atau keruh. Untuk COA kita bisa melihat apakah dangkal atau dalam. Untuk funduskopi itu untuk melihat refleks fundus. Dan setelah kita lakukan funduskopi, pada pemeriksaan funduskopi itu kita wajibkan untuk mematikan lampu. Dan pada pemeriksaan Snellen chart itu kita beri jarak 6 meter antara pemeriksa dan yang mau diperiksa. Untuk melihat apakah ada kelainan refraksi atau tidak. Nah, pada gambar yang saya tunjukkan ini, kita tuh melihat pada virus sekretnya itu dia jernih. Nah, pada gambar yang saya tunjukkan, gambar yang pertama ini sekretnya jernih. Ini dia pada konjungtivitis virus. Nah, pada konjungtivitis bakteri sekretnya itu dia mau kepurulen atau kuning kehijau-hijauan. Nah, pada yang alergi itu kita jumpai cobblestone F. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan fisik, kita bisa memberikan tata laksana atau farmakoterapinya itu seperti chloramphenicol eye drop 1% itu pada konjungtivitis bakteri, sedangkan pada konjungtivitis virus itu kita bisa berikan acyclovir eye drops 3%. Nah, untuk konjungtivitis alergi sendiri itu kita berikan sodium chromoglicat eye drops sebanyak dengan dosis 2%. Baik, adapun referensi yang digunakan seperti berikut. Saya akhiri presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari presentasi saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada seluruh tutor. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.